welcome to Sasiwo. Sana sini ngobrol. Oke Bill, jadi kita kedatangan narasumber nih Bill. Siapa tuh? Teh Yuri Heralegina. Waduh, gimana nih Bill orangnya? Gimana, cantik nggak? Cantik banget sih menurut gue. Aduh, kita langsung panggil aja, ini dia Teh Yuri. Yuk boleh tepuk tangan. Gak ada siapa-siapa. Oke, Ya, selamat datang boleh, Teh Yuri. Halo Teh Yuri, gimana, apa kabar? Baik. Aduh, makin cantik aja Teh Yuri ya. Bisa aja nih. Gimana kesibukannya hari ini Teh? Masih kemarin-kemarin tuh ada beberapa kegiatan. Yang paling baru tuh kemarin di Gedung Sate, lumayan seru sih. Lumayan seru ya. Terus gimana nih Teteh? Apa Boleh namanya diceritain kesibukannya sekarang apa aja, terus habis itu kegiatannya Teteh tuh ngapain aja? Boleh diceritain? Teh? Kesibukan Ya. sebagai seorang TIC gitu. Aduh. Oh, aduh. Apa sih TIC itu Teh? Oke ya, jelasin TIC Iya, dulu aja TIC ya. dulu, boleh. Soalnya mungkin sepertinya belum banyak yang tahu TIC itu iya. apa. Jadi TIC itu singkatan dari Tourist Information Center. Oh. Jadi Tourist Information Center ini biasanya bagian dari sebuah kota yang bertugas untuk memberikan informasi tentang kota tersebut gitu. Tapi di sini biasanya lebih menitik beratkan pada pariwisatanya. Nah, di Bandung nih punya nih TIC Kota Bandung, di bawah jadi bagian dari seksi promosi bidang pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Disebut PAR ya Teh berarti? Disebut PAR Kota Disebut Bandung, PAR. betul. Berarti TIC ini ada banyak dong Teh cabang-cabangnya kayak tempat-tempat gitu. Sebetulnya tim TIC-nya hanya satu, Iya. tapi ada beberapa lokasi yang biasanya kita standby. Kalau di Bandung ini ada 3 lokasi. Ada di Bandara Husein Sastranegara, terus ada di stasiun kereta Bandung, sama di alun-alun Kota Bandung. Oh. Itu tuh guys, siapa tahu kalian pengen ketemu Teh Yuri ngedatangin aja. Kalau nggak salah aku pernah lihat di samping masjid itu ya Teh? Iya. Alun-alun. Betul, lokasinya di situ. Itu kantornya TIC Teh? Tapi sebenarnya TIC itu nggak cuma saya sendiri sih, kita ada bertiga, Oh, ada ada timnya. bertiga. Nah, di masing-masing lokasi ini lah kita tersebar di TIC tersebut gitu. Terus kenapa sih Teteh bisa tertarik gitu di bidang pemasaran pariwisata? Mungkin apa ya, balik lagi ke pengalaman bekerja sebelumnya sepertinya ya. Kalau boleh cerita sedikit dulu, sebenarnya saya lebih ke bidang pemasaran juga sih kerjanya, yang lebih ke promosi juga, marketing juga gitu. Nah, terus kan pengen namanya kita ya nggak boleh puas gitu kan Iya, sama pengalaman pasti. kan gitu. Iya, Jadi boleh. akhirnya pengen coba nih yang lain. Kalau misalnya biasanya memasarkan barang, produk gitu kan. Kalau sekarang gimana caranya memasarkan atau menginformasikan tentang Kota Bandung gitu loh. Oh iya. Sebesar Sebesar. ini gitu. Gimana nih tantangannya gitu. Oke. Sudah berapa lama sih TIC itu berdiri? TIC berdiri, sebentar sambil buka catatan ya. Oke. Soalnya sebenarnya udah lama banget. Jadi TIC itu mulai dibangun dari tahun 1973. Itu dari Lama ya Teh? lama banget. Jadi dari zaman kalau sekarang kan setelah pandemi kan pasti wisatawan berkurang gitu ya. Nah, zaman dulu tuh wisatawan sangat rame, sangat banyak yang datang ke Bandung gitu. Iya, Terus bener. jadi butuh banget satu tempat yang ngasih informasi ke turis-turis tersebut gitu. Akhirnya dibangunlah di tahun 73, dan dulu juga masih timnya juga nggak kayak kita, masih yang yang harus bisa semua seperti tour guide gitu, dan senior kita juga udah banyak banget yang ya silih berganti dari tahun 73 itu. Berarti di masa pandemik tuh promosi pariwisata sangat ini ya Teh? Turun banget ya, Teh? drastis. Sebenarnya usaha kita malah lebih naik lagi gitu, soalnya kan kondisi pandemi kan ya, seperti kita tahu, apalagi di industri pariwisata kena banget, yang pasti semuanya langsung turun hampir 100% malah kerugiannya gitu. Jadi Terus cara Teteh ngadepin itu gimana Teh? nah kalau misalnya mau diceritain dari efeknya gitu ya. Jadi pandemi ini benar-benar memukul berat gitu kita yang di industri pariwisata. Yang kayak misal hotel nih. Orang-orang kan ke Bandung pasti nginep di hotel. Nah, yang datang ke Bandungnya nggak ada. Jadi siapa yang mau nginep di hotel ya kan? Nah, itu Otomatis hotel satu. kosong ya, Teh. Otomatis hotel kosong. Terus
tempat-tempat wisata. Iya. Kan pandemi nggak boleh ada keramaian ya. Iya. Nah, sedangkan tempat wisata kan sumbernya itu dari situ, dari keramaian tersebut gitu. Otomatis juga itu mati. Iya. Terus kayak kuliner, restoran-restoran, tempat-tempat makan gitu. Itu kan mengundang banyak orang untuk makan di situ. Dan kalau pandemi nggak boleh, itu juga mati gitu. Akhirnya kita tuh bekerja keras di gimana caranya gitu kita muter otak untuk tetap jalan walaupun nggak boleh membuat kerumunan, walaupun tidak boleh mendatangkan wisatawan tersebut gitu. Nah, strategi komunikasi apa teteh yang lakukan? Yang pasti kalau promosi komunikasi ya. Iya, Jadi yang pasti pastinya. komunikasinya kalau misalnya pada saat pandemi nggak bisa langsung tatap muka, kita bisa memanfaatkan multimedia atau internet. Itu yang sangat membantu sekali sih kemarin, membantu banget. Makanya kita akhirnya istilahnya jemput bola. Oh, iya, benar. Kita manfaatkan sosial media dengan maksimal supaya masyarakat tetap bisa tahu ini nih kota Bandung gitu. Walaupun nggak bisa ketemu, informasinya tetap nyampe gitu. Pasti bikin kayak konten-konten gitu ya, Kak? Iya, pasti. Boleh tahu gak sih teh program-program apa aja yang ada di media sosialnya TIC tuh? Nah, biar pada tahu dulu aja ya. Iya, TIC biar ini jadi punya beberapa orang-orang sosial juga media. pada tahu Iya, ya. harus tahu. Jadi TIC Kota Bandung ini beberapa sosial medianya adalah yang pertama Instagram. Ya. Instagramnya @tic.bandung. Nanti bisa TIC.bandung. dicari ya. Jangan lupa follow, guys. Jangan lupa di follow @tic.bandung. Terus ada juga YouTube. Terus ada juga TikTok sama website. Nah, itu bisa dicari. Kalau misalnya nanti tinggal Google aja sebenarnya atau di follow di @tic.bandung, di situ udah ada informasinya. Dan yang kita gencar tuh itu tadi bikin video, bikin konten-konten, kolaborasi, collab sama semua bidang yang terkait dengan pariwisata gitu. Tapi salah satu media sosial nih yang paling banyak dikunjungi itu Instagram atau TikTok atau apa teh? Sejauh ini Instagram dan TikTok sih. Instagram. Tapi banyak dikunjungin ya teh? Iya, tapi sebenarnya masing-masing sosial media ini tuh punya pasarnya sendiri gitu Iya, sebenarnya. pasarnya sendiri. Gitu. Terus di pasca pandemik, gimana menurut Teteh perkembangannya setelah pandemik sampai sekarang? Apapun namanya ya, kan dulu pandemi ya. Sekarang apa lagi udah ya? bisa dibilang endemi atau apa, Iya, apapun lah itu endemi. namanya. Yang pasti sekarang tuh seneng banget karena akhirnya perjuangan kita waktu di masa pandemi ini ada hasilnya gitu. Jadi dulu tuh waktu, boleh cerita sedikit ya. Jadi dulu waktu pandemi itu kita benar-benar nggak bisa ketemu sama wisatawan. Sedihnya tuh di situ. Fungsi TIC di situ belum bener-bener jalan dengan optimal gitu. Berarti teteh juga full di rumah ya teh? Sempat full di rumah karena bener-bener nggak boleh kan waktu itu Kota Iya. Bandung bener-bener nggak boleh. Bener-bener ketat Iya. banget ya Teh? Ketat banget sampai keluar ke jalan aja diliatin sama polisi gitu. Sempat aku waktu itu ngalamin. Kalau misalnya teman-teman ada yang sempat kenal sama beberapa tim dari Disbudpar promosi. Nah waktu itu kita pernah jalan-jalan, kita ngambil gambar di Jalan Merdeka. Iya. Pengawasannya tuh banyak. Sampai kita mau ngambil foto aja ditungguin gitu sama polisi sampai seketat itu gitu. Tapi setelah dengan segala perjuangan kita bikin konten, terus kenalan sini kenalan sana walaupun melalui sosial media, akhirnya sekarang orang-orang udah pada kenal dan linknya nambah terus gitu. Dan itu yang jadi jalan kita menuju ke promosi Kota Bandung yang lebih baik. Amin. Amin. Semoga aja TIC berkembang pesat ya. Amin. Terus kalau misalnya kan pasti nih TIC itu nggak akan jauh-jauh dari event tuh. Gimana sih? Apakah TIC itu tuh ngajuin sendiri atau bakalan diundang sama event tersebut? Kalau TIC biasanya seperti yang tadi, kita nggak mau diem aja gitu kan. Iya. Kita jemput bola istilahnya kan. Akhirnya kita kontak langsung ke pihak-pihak tersebut untuk kolaborasi gitu. Terus akhirnya kita kan kenal jadinya. Kenal terus akrab. Akhirnya setiap event ya alhamdulillahnya mereka ingat gitu sama kita. Akhirnya ntar Aisyah datang dong sini, kita ada acara ini nih gitu. Atau misalnya ntar kita ada pembukaan tempat ini nih yang baru nih, nanti TIC review dong kayak gitu. Itu tuh senang banget sih. Jadi awalnya kita yang mendekati berkenalan, tapi akhirnya mereka ingat dan akhirnya ya kita
diundang juga sih. Oh, kayak event-event kemarin ya yang kalau nggak salah dilihat Gedung Sate itu. Iya, jadi kemarin tuh baru selesai. Sebetulnya rangkaian acaranya masih ada sampai hari ini, cuma kan ada beberapa bagian yang kita diundang. Nah, kemarin tuh kita 3 hari standby di Gedung Sate tuh. iya, Kita iya menyambut teman-teman yang dari beberapa dinas dan kita tuh gabung juga di situ. Senang juga sih kenalan dengan dinas dari kota dan kabupaten lain loh di Jawa Barat. Wih, keren. Nah, Teh, kan tadi katanya TIC itu dibagi 3 orang. Bagaimana cara Teteh untuk bisa berkomunikasi dengan rekan satu tim agar tidak terjadi miskomunikasi saat menjalankan pekerjaannya Teteh? Karena kita tuh udah solid banget ya. Soalnya parah ya. Udah gini banget Udah gitu. tongkrongan. Kita tuh bertiga, kebetulan cewek-cewek semua. Jadi TIC itu harus cewek atau gimana tuh? nggak harus sebenarnya, Jadi kalau misalnya nanti teman-teman nih ada yang berminat untuk jadi TIC yang cowoknya nih yang gantengnya nih belum ada gitu. Tuh guys, salah justru. Terus gimana Teh? Ada nggak syarat-syarat khusus masuk TIC gitu? Yang pasti harus nggak tahu malu. Soalnya TIC itu kayak misalnya nih kita kenalan kan itu nggak boleh malu-malu ya, tapi nggak boleh malu-maluin juga ya, karena kan kita bawa nama kota Bandung gitu kan. Yang penting kita harus akrab dan harus mau belajar dan memperkaya pengetahuan tentang pariwisata terutama kota Bandung dan sekitarnya ya, Bandung Raya gitu. Soalnya kan kota Bandung walaupun sebenarnya cakupan secara teritorial ada batasannya kota Bandung sampai sini gitu. Tapi kan kalau wisatawan yang ke Bandung belum tentu juga paham. Oh ini udah bukan kota Bandung, ini mah kabupaten, ini mah udah kabupaten Bandung Barat kan, nggak bisa se-strict itu juga gitu. Jadi kita harus tahu juga lingkup Bandung Raya. Oh berarti TIC itu khusus di kota Bandung dong ya Teh? Sebetulnya kalau secara birokrasi iya, tapi kan kita juga kita juga Cibiru Cileunyi nggak masuk berarti? Cibiru masih masuk deh. Yang nggak masuk itu daerah kayak Lembang ke sana itu kan kabupaten Bandung Barat. KBB. Ciwidey bukan. Cuma kan kalau orang luar kota kan nggak begitu aware tentang itu ya. Jadi kita tetap berhubungan baik juga loh kita TIC Bandung sama TIC kota dan kabupaten sekitar gitu. Bahkan seluruh Indonesia gitu. Tapi Teh di masa pandemik nih, berarti wisatawan tuh benar-benar nggak ada yang datang ke kota Bandung kan Teh? Dulu waktu di tahun berapa ya? 2020 tuh kayaknya. Iya memang sepi banget sampai di jalan. Kalau misalnya sekarang tahu alun-alun kan rame ya, selalu sibuk gitu. Nah, dulu tuh sampai ada momen ya dulu kita lagi standby ditutup. Kita lagi standby di alun-alun, sepi, nggak ada suara kendaraan sama sekali, yang lewat nggak ada. Jadinya ya kapan gitu bisa ada turis lagi. Dan kemarin itu sampai pas ada momen turis asing dari kalau nggak salah dari Belanda diem di depan TIC, dia ngeliat map yang ada di depan TIC alun-alun gitu dan yang namanya haru gitu kan, selama ini nggak ada gitu, terus sekarang tuh ada lagi dan fungsi TIC berjalan dengan baik lagi gitu. Itu tuh yang menyenangkan banget sih untuk kita. Tapi di wisata kota Bandung nih Teh, hampir mati nggak sih Teh di masa pandemik tuh? Wisatanya koma mungkin ya kalau bisa dibilang, jadi nggak mau sampai mati mah gitu. Jadi tapi tidur dulu ya. Tidur dulu sementara gitu. Tapi sebenarnya beberapa usaha terus dijalankan, kayak misalnya hotel nih. Contohnya hotel. Hotel kan nggak ada yang datang, nggak ada yang nginep, hotel kosong gitu, nggak ada pemasukan. Tapi gimana caranya? Tetap harus jalan kan, operasional gitu kan. Hotel kan perlu perawatan, AC dan lain-lain gitu kan ya. Akhirnya tetap istilahnya mah tetap jualan gitu. Kayak misalnya biasanya nggak ada pelayanan delivery, sekarang jadi ada gitu. Pada saat itu ya jadi jualan makanan atau pelayanan kayak bersih rumah. Dulu nggak ada, sekarang ada yang dikirim ke rumah langsung gitu. Jadi tetap harus kreatif sih, harus dituntut, harus bisa tetap. Harus memutar otak. Iya, harus putar otak. Benar. Terus kalau misalnya kan ada turis nih, berarti kalau misalnya turis nanyain angkot gitu, berarti harus hafal dong Teteh? Harus hafal. Walaupun udah jarang sebenarnya naik angkot. Berarti wajib syaratnya harus bisa bahasa Sunda ya Teh? Bahasa Sunda ya harus minimal. Bahasa Inggris? Hafal bahasa Inggris harus. Inggris. Turisnya namanya. Sebenarnya kan karena bahasa Sunda yang salah satu kita kita angkat terus kan, harus lestari gitu kan bahasa daerah. Jadinya ya harus bisa sih, walaupun sebenarnya kan sekarang nggak tahu nih anak muda sekarang nggak milenial ya. Iya, milenial tuh kurangnya tuh di situ, bahasa daerah kurang
fasih gitu. Iya. Ya minimal kita tahu lah. Minimal Nah, ngerti Teh, lah. kan kalau misalnya di masa pandemik berarti Teteh juga tadi kan katanya di rumah. Nah, yang Teteh lakukan di rumah tuh apa aja sih? Kayak misalnya apakah Teteh tapping video buat Teteh Iya. mempromosikan atau apa gitu kegiatan Teteh? Iya, tapping Tapping. tapping video salah satunya yang kita lakukan juga. Yang kayak tadi kolaborasi secara sosial media gitu online, kita kontakin akun-akun yang kira-kira potensial dan berhubungan dengan pariwisata, terus kita ajakin kolaborasi untuk Instagram Live. Nah, waktu awal-awal pandemi itu yang kita gencar banget, malah sehari bisa sampai 2-3 kali gitu kita online gitu. Oh. Terus yang pasti bikin konten. Jadi kan kalau misalnya nih pandemi tempat-tempat kayak taman-taman, jalan-jalan raya itu kan sepi, nggak ada Iya, pasti orang. sepi. Itu salah satu momen yang justru kita ambil keuntungannya dari situ untuk bikin konten yang lebih bagus. Maksudnya kalau kita pengen bikin kayak misalnya taman nih, lebih detail kalau nggak ada orang. Iya, Nah, benar. susah kan kalau lagi nggak pandemi, kita Iya. cari momen yang kosong banget sih taman gitu. Iya. Nah, pas pandemi ini kosong banget justru. Akhirnya kita gencar keliling-keliling. Ya walaupun sebetulnya kita sampai pakai penjagaan ketat gitu, sampai pelindungan dirinya tuh ya, Iya. sampai masker segala macam tetap ada. Terus izin-izin khusus ke tempat-tempat tersebut juga ada. Tapi lebih sulit ya kasih izin ya Teh. Memang, cuma kan karena tujuan kita untuk pariwisata. Nah, akhirnya dengan perjuangan tersebut, nah sekarang pas pandemi sudah mulai Turun. dan kita sudah bisa menyesuaikan itu ya. Yang kita perjuangkan dan yang kita bikin saat itu tuh bisa dipakai sekarang gitu. Oh, iya benar. Itu jadi malah ya nilai plusnya Nilai plusnya. gitu. Jadi menurut Teteh pas pariwisata di Kota Bandung tuh udah normal lagi ya sekarang Teh? Menuju. Belum sih sampai normal, belum belum. sampai normal. Menurut aku ya. Iya. Jadi ada beberapa tempat juga yang akhirnya nggak bisa survive gitu karena kemarin pas Iya, pandemi setahu aku gitu. tuh kalau nggak salah Chinatown juga ini Iya, Teh. udah Chinatown, tutup udah iya. nggak ada. Di jalan apa tuh? Yang di daerah deket Kelenteng situ Iya, ya. iya. Iya, itu juga salah Sayang satu. banget lah lihat teh. Iya, itu Belum juga pernah salah itu satu tahu. kabar yang cukup menyedihkan sih untuk kami insan pariwisata gitu ya. Soalnya kan Terus iya, soalnya kan itu salah satu aset kota. Dan bikin Chinatown itu kan perjuangannya iya keren Iya, banget agak sih main-main. di Bandung Iya. ada Chinatown tuh kayak China pernah masuk nggak dulu? Pernah, aku dulu. Pernah kan? Itu bagus banget dan Iya, di dalamnya tuh setuju. lengkap gitu. Itu tuh akhirnya nggak bisa bangun lagi. berarti benar-benar Sayang. tutup ya Teh sekarang. Ya mudah-mudahan nanti ada penggantinya. Amin. Amin. Pos Doain optimis aja guys. ya kan. Optimis aja sih benar. Nah nih Teh, kalau misalnya di bidang kuliner, kan kalau misalnya masa pandemik tuh benar-benar nggak boleh dine in, cuma boleh pesan online dan mungkin orang-orang pun jarang gitu yang mau pesan online karena ya Iya. masa pandemi kan takutnya dimasakin orang gimana gitu Teh. Nah, Terus gak boleh makan di sana juga, harus take away. nah masalah kuliner di Kota Bandung pas pandemik tuh gimana sih Teh? Apakah mereka tetap nggak berjualan atau tetap jualan tapi mungkin ya dari online doang? Iya. Dulu sih akhirnya sempat ngerasain online itu banyak banget pilihan malah. Gak tau ya, mungkin aku mikirnya lebih ke positive thinking kali ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya nih toko ini nggak ada delivery service gitu, nggak ada online-nya, sekarang jadi ada. Gitu. Iya, Pada saat itu maksudnya pada saat itu jadi ada. Terus kayak hotel-hotel juga tadinya nggak ada jualan online jadi ada gitu. Ya menurut aku sih bagusnya di situ jadi lebih kreatif. Cuma memang persaingannya di industri kuliner jadi berat banget. Jadi banting harga gitu Iya. kan. Terus ya saingannya banyak. Kemungkinan untuk orang-orang mencapai pilihan misalnya nih awalnya aku biasanya makan di ayam geprek ini nih gitu. Tiba-tiba banyak banget kan. Nah, ini tuh kemungkinan mereka dipilih itu kan kita nggak tahu gitu seberapa besar persentasenya. Ya itu sih. Tapi kita juga banyak kebantu saat itu di TIC, banyakin promo gitu, banyakin benar. share bahwa TIC makan ini loh Kalau sekarang. nggak salah tuh ada TIC jajan ya Teh. Iya, itu. asik aja tuh. Salah Aduh, satu apa ya di live-nya. program Iya, tuh pasti kayak keren cantik banget. lagi. Bertiga lagi. Nih.
Mau diceritain kan TIC jajan apa nih? Nah, boleh boleh, boleh. Teh. Apa Kasih itu, tahu Teh? buat yang belum tahu. Jadi sebenarnya TIC itu ada apa ya? Kita punya setiap minggu tuh ada 3 kegiatan. Satu TIC jajan. TIC jajan ini jadi kita datang ke setiap tempat makan atau kuliner. Kita review di situ sambil Instagram live. Ya mudah-mudahan bisa juga sambil di join gitu Instagramnya sama tempatnya. Ya terus kita nge-review, ceritain deh tentang tempatnya, tentang makanannya gitu. Terus yang satu lagi TIC siaran. Iya. TIC siaran ini kita kolaborasi sama Diskominfo karena Diskominfo punya stasiun radio namanya Radio Sonata, mungkin pernah dengar. Oh iya, yang di Taman Pramuka itu ya? Iya betul, di Taman Pramuka. Nah kita setiap hari Jumat siaran di situ, ngajakin narasumbernya bisa dari mana aja, yang pasti berhubungan dengan Disbudpar gitu, ya, dengan sejarah. Jadi teman-teman dari museum juga kita pernah undang, kuliner juga, seni juga, dan pokoknya semua yang berhubungan dengan Kota Bandung. Terus yang satunya lagi ada TIC jalan-jalan. Nah TIC jalan-jalan ini bisa kemana aja. Wih, ramai banget kayaknya TIC Tapi jalan-jalan. cuman Kota Bandung doang ya, Teh? Sejauh ini ya Kota Bandung aja. Kita belum ada sih kolaborasi kalau jalan-jalan sampai ke luar kota. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa ya kolaborasi sama TIC di kota dan kabupaten lain. Amin. Mudah-mudahan gitu. Semoga Jadi, aja. gimana nih kolaborasinya kita lihat nanti. Nah, Teteh nih kan kalau misalnya pasti kalau misalnya liputan gitu-gitu pasti ada izin-izinnya ya, Teh. Terus kalau misalnya pas lagi Teteh izin tapi ternyata ditolak gitu loh, Teh, sama si yang pihak pas mau yang diliput. Itu gimana, Teh, nanggepinnya? Sering banget sih sebenarnya kita kayak gitu. Sering banget. Soalnya kan ya mungkin belum semua tahu juga TIC itu apa gitu. Mungkin ya mikirnya negatifnya apa nih? Minta sumbangan atau apa gitu. Sering banget dulu teman-teman pas kita datang kayak misalnya ke satu tempat makanan legendaris ini. Enggak kita nggak minta sumbangan. Padahal kan kita nggak minta sumbangan, kita cuma mau promosi gitu. Terus kita juga sebenarnya tujuannya nggak ada, justru kita mau membantu untuk mempromosikan kan. Biar rame juga. Iya. Tempatnya biar ramai, biar banyak dikunjungi ya. Kita nggak minta apa ya istilahnya nggak minta Feedback buat kita gitu ya, Teh. nggak minta dibayar gitu kasarnya ya. Justru feedback kita adalah saat tokonya rame karena kita promosiin itu udah kita senang banget gitu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi ya mungkin itu yang perlu kita lakukan lebih jauh lagi supaya teman-teman semua pada kenal TIC. Jadi nggak ada yang menolak ke guys. depannya. Kalau kalian butuh memperbanyak Promosi pariwisata. ya, Atau kafe-kafenya. UMKM juga ya, Teh? Iya pasti UMKM yang Dan pasti. didukung tuh sama Tuh, TIC. didukung, langsung aja DM. Apa tadi DM. ada Instagramnya? @tic.bandung. Nah, langsung follow guys. Nah, terus di media sosial yang tadi, Teh, yang banyak program-programnya tuh, paling yang digemari sama masyarakat Bandung tuh apa sih, Teh? Sejauh ini kayaknya yang TIC jajan deh kayaknya ya. Gara-gara kuliner ya, Teh. Karena Ya, kuliner. pasti ngelar Bandung gitu juga pasti dong. suka jajan kan. Bukan sama makanannya juga. Tapi sebenarnya sejauh ini masih semua, karena kan yang dipromosikan sama TIC nggak cuma kuliner aja, semuanya Iya. tempat wisata juga. Nah, di saat kita bikin konten yang bagus terus ditayangkan di sosial media kita, nah itu biasanya mereka seneng banget gitu. Ya kan? Berarti sama dengan kolaborasinya jalan. Terus ya mereka teh apa ya? Dapat kesempatan yang bagus gitu untuk promosi itu gitu. Sebenarnya itu program-program kita tuh cukup diterima dengan baik sih. Alhamdulillah. Amin ya, mudah-mudahan bener ya. Terus gimana sih strategi Teteh biar menarik perhatian konsumen gitu? Aduh, Apakah konsumen. dengan harus cara good looking? Good looking harus sih, harus wajib. Karena sekarang orang pada fisik ya. Sayangnya begitu. Yang pasti kalau orang mau untuk menarik perhatian orang kan harus good looking dulu. Biasanya kalau good looking kan ngelirik nih gitu. Iya, Dengan benar udah sih. ngelirik dulu kan berarti Kalau udah enak dapat dipandang perhatian. jadi ya udah enak Ya, ditolong. gitu. Yang pasti harus menarik dulu kan. Kalau Iya, udah iya. menarik, nah baru gimana cara menyampaikan kita kepada masyarakat yang nonton itu tetap stay gitu supaya orang tuh tetap nonton. Nggak cuma awalnya aja apa nih? Oh, dah nggak gitu. Apa nih? Oh, ini acaranya. Oh, apa ini gitu. Ada keingintahuan yang lebih gitu untuk tetap nonton. Berarti syarat jadi TIC itu
susah juga gitu. Harus good looking. Harus bisa bahasa Inggris. Good looking di sini menurut pemahaman aku ya, good Iya. looking di sini nggak harus hidungnya harus mancung gitu, matinya harus bagus gitu, muka harus putih harus gitu. putih, nggak harus gitu sih. Nggak harus. Yang namanya menarik gitu kan, itu bisa juga dari inner beauty loh. Maksudnya ini dalam banget nggak sih obrolan? Nggak apa-apa. Maksudnya deep talk aja apa gimana? Deep talk aja. Jadi yang penting kalau misalnya kita dari benar sih itu inner beauty-nya keluar, walaupun kita yang nggak cantik-cantik amat, yang ganteng-ganteng amat, tapi kalau misalnya kitanya udah menarik, bisa menarik perhatian orang, bahkan orang tuh bisa sampai ngedengerin kita terus, itu tuh udah menang sih sebenarnya. Dan itu tuh salah satu syarat jadi TIC. Kalau udah gitu, nah harus mau belajar. Misalnya kita good lookingnya udah ada nih, inner beauty-nya udah ada, Tapi tapi nggak ada bahasa otaknya. otak pasti ada sih kayaknya. Maksudnya, Pasti ada. Di sini kan ada di kepala. Nggak pintar amat gitu. Tapi nggak pinter-pinter amat misalnya, terus nggak jago bahasa Inggris, itu kan bisa dipelajari, bisa belajar. Kita sambil ketemu sama orang, kita belajar, oh orangnya Iya, gini ketemu kayak orang gitu, baru. gitu ya. Terus kita yang kurangnya apa, belajar gitu. Yang penting mau belajar sih. Biasanya CIC itu diseleksi gitu. Iya, ada seleksinya dulu. Aku juga rekrutmen sebetulnya, dan dari berapa ya? Dari berapa? Banyak kan? Sampai ada 1.000 lebih. Oh, minat ya, 1.000 lebih? Banyak. Jadi dulu tuh kan sebelum ada nih TIC, maksudnya TIC udah ada, cuma untuk yang lebih aktif seperti sekarang tuh baru di sekitar 2,5 tahun ke belakang. Nah, Berarti pas sebelumnya awal pandemi gitu. iya, justru pas awal-awal pandemi kita mulai aktifnya, tapi ya gitu lah tantangannya pas ketemu Iya, pandemi. Nah, dulu tuh rekrutmennya dari Instagram Disbudpar. Jadi kan kita punya kakak nih, istilahnya kakak ya, akun Disbudpar.bandung. disbudpar.bdg. BDG. Disbudpar.bdg itu ngeluarin announcement waktu itu untuk rekrutmen TIC namanya. Enggak cuma TIC sih, ada beberapa juga posisi lain. Nah, di situ kan kita belum paham juga ya nih TIC itu apa sih gitu Iya, kan. Belum banyak Tahu juga, tapi kan karena pengalaman juga nih, pengen tahu gitu, akhirnya coba, oh ternyata kayak gini, oh seru ya kerjaannya gitu, coba deh apply, dan apa namanya, pesaingnya banyak banget, Oh gitu. sampai berapa kali saring gitu ya. Iya. Akhirnya ya mungkin rezekinya di sini, terpilihlah beberapa orang yang bisa masuk di IC. Diseleksinya Beruntung. ketat gitu. Cukup ketat. Disaringnya berapa kali tuh? Berapa kali? Wah, keren Teh Yuri. Pinter nih berarti. Amin, Udah amin, cantik, amin. pintar lagi. Nah. Siapa yang nggak mau coba? Nah, terus Teh, ada apa aja sih kendala TIC yang dihadapi waktu pandemi itu? Banyak. Banyak banget ya pastinya. TIC itu apalagi kan perjuangan awal TIC itu ketemunya langsung sama pandemi gitu kan. iya, Itu tuh benar. apa ya? Yang kita tuh belum pernah punya pengalaman saat itu kan, untuk TIC itu kayak gimana gitu. Itu tuh apa ya? Membuat kita cara belajar untuk menjadi TIC yang baik itu, tim TIC yang baik itu agak sedikit berbeda. Mungkin kalau orang lain kan, atau tim TIC yang di kota kabupaten lain yang sebelumnya udah pernah sebelum pandemi ini, langsung gitu ketemu turis, langsung ngobrol gimana caranya menghadapi turis gitu. Terus apa ya, cari informasi tentang kota Bandung dan yang berhubungan dengan pariwisatanya juga mungkin lebih gampang gitu pada saat sebelum pandemi. Nah, pas angkatan kita nih gitu kan, ketemunya langsung sama Langsung sama pandemi. pandemi, dihadapi langsung pandemi. Awal-awalnya tuh ingat banget dulu Maret ya kalau nggak salah, mulai langsung PSBB ya waktu itu. Iya. ya. PSBB awal pertama. PSBB kan. Nah, pas PSBB itu ya kita kapan belajarnya gitu kan. Nah, Oh, berarti Teh, sebelum Teteh kerja tuh dikasih pembelajaran dulu. ada pembelajaran dulu, cuma kan enaknya langsung, kalau aku sih sukanya Terjun ke learning lapangan atau learning by Langsung. doing gitu kan. Iya, sama kayak aku juga. Iya. Ya gitu. Aku lebih suka ke lapangan aja. Kerjanya Main enggak. apa? Main bola. Enggak. Soalnya kalau misalnya yang namanya ini kan pendidikan bisa diambil dari mana aja, cuma Iya. kalau yang kayak TIC ini kan harus langsung praktek gitu. Iya. Nah, turisnya nggak ada kan waktu itu, gimana ya caranya? Jadi kita belajarnya itu ya dengan cara yang berbeda gitu. Kayak misalnya sekolah angkatan sekarang kan pandemi nggak bisa langsung ketemu anak-anak di kelas gitu Iya. kan, Iya, benar. online. Nah, Online. mirip kayak gitu sih sebenarnya struggle-nya. Jadi belajar
coba baca-baca ini gitu tentang pariwisata gitu. Oh ada ya ternyata pariwisata ini, tempat-tempat destinasi ini gitu. Cuma kita belum pernah, ya nggak bisa ke sana kayak gitu kan. Nah, berarti awal TIC terbentuk tuh karena pandemik atau karena promosi pariwisatanya yang kurang teh? Promosi pariwisata saat itu udah jalan, tapi kita pengen optimalkan lagi. Oh, jadi dibentuk TIC. Akhirnya sebetulnya TIC udah ada yang dari tadi lama yang ya? sejak 1973 Iya. itu ya kalau nggak salah. Nah itu tuh caranya beda gitu dulu, Oh. dan mungkin karena angkatannya kali ya. Iya. Ya ini salah satu jadi kendala juga sih. Saat itu PNS kan biasanya yang udah senior gitu ya, yang belum begitu melek lagi tentang sosial Digital. media, digitalisasi gitu kan. Akhirnya caranya yang masih konvensional, enggak. Jadi ya carinya yang anak-anak muda sekarang. Nah Iya. itu akhirnya Disbudpar ini tim pemasaran seksi promosinya ya udah kita gencarkan lagi dengan metode yang baru nih TIC-nya gitu. Kita cari wajah-wajah baru deh TIC-nya gitu. Iya. Nah, akhirnya dari awal 2020 nih Januari sampai Maret Iya. masih bisa nih kita jalan-jalan. Iya. Nah, waktu itu kan belum PSBB kan? Iya, Iya. belum. Pas bulan Maret nih, Maret ke April, gak bisa aja. Ya, dari situ mulai bisa kok, bisa. Kita tetap belajar kok, kita bisa tetap ngonten kok. Akhirnya kita ngonten akhirnya. Oh, tetap jalan itu teh. Tetap jalan walaupun pandemi. Iya. Ya sih kendalanya itu, terus apa ya tantangannya juga kita kan dapat resiko yang lebih besar gitu kan. Kita nggak tahu ya apa COVID ini bakal kena ke siapa gitu kan. Iya. Takutnya pas kita lagi keluar kena gitu kan. Nggak ada yang tahu ya teh. Gak ada yang tahu. Jadi ada ketakutan diri sendiri Ada juga gitu ya. ketakutan, Pasti itu ada. tantangannya. Ya, terus kendala yang lain juga kayak alat-alat. Jualan nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa Ya. teh. Ntar aja. Alat-alat juga akhirnya kita terbatas sebetulnya karena kan Oh. TIC dulu karena mungkin konsepnya beda ya sama yang dulu mungkin nggak begitu perlu kamera gitu kan, Ya, nggak perlu dulu belum digital mungkin ya. Iya, sekarang kan udah. dulu belum begitu butuh alat-alat canggih yang kayak sekarang gitu. Nah sekarang konsepnya beda, akhirnya kebutuhan itu juga ada akhirnya. Nah ya namanya pengadaan kan nggak bisa langsung mau kamera dong besok ya oke ada gitu, nggak bisa gitu Nggak juga bisa. kan. Harus perizinan dulu ya teh. Ada perizinan dulu, ada prosesnya Iya. gitu. Dan mungkin itu yang salah satu kita harapkan ada jalan keluar supaya lebih gampang gitu kita aksesnya. Terus kita kan kalau pengen konten kan pengen kesini tapi wah alatnya kurang, ya tertunda lagi gitu. Nah supaya nggak ada apa ya, nggak ada kendala-kendala yang terlalu berarti, supaya kita promosinya juga jalan terus, karena banyak yang harus promosiin. Kota Bandung banyak banget. Iya, benar. Berarti tapi event-event pas pandemi itu benar-benar Nggak ada ya banget teh, udah hilang. Nggak ada. Nggak ada banget. Waktu dulu pandemi ya nggak ada, sampai ya Pasca semua yang pandemi online. langsung ada lagi ya teh. Pasca pandemi, sekarang sebenarnya konser sekarang katanya udah boleh ya teh. beberapa udah boleh Beberapa. sih. Ada ya sesuai dengan perizinannya juga. Sekarang juga sebenarnya event-event yang dilaksanakan dari kedinasan, kementerian juga masih hybrid istilahnya. Apa tuh? Jadi online juga, offline juga. Jadi misalnya nih, yang boleh masuk ke ruangan, yang datang secara offline ke tempatnya, ke venue-nya, cuma 100 orang misalnya. Sisanya di online YouTube misalnya. Jadi joinnya, jadi itu yang namanya hybrid yang kita selama ini pakai gitu. Tekniknya hybrid, jadi online dan offline dalam satu waktu untuk event. Jadi kan nggak terlalu banyak orang kan. Iya benar juga. Terus kan teteh nih sering banget tuh depan kamera banyak orang. Gimana sih teteh kalau misalnya ngerasa grogi gitu? Sering banget sih Sering grogi. banget ya? Sekarang juga grogi sebenarnya. Gimana cara ngatasin teteh biar gak grogi teh? Santai aja teh. Santai aja. Cara mengatasinya gimana ya? Ya tips and triknya gitu Iya buat orang-orang. orang-orang. Ini depan kamera nih. Iya, kamarnya ada 1, 2, 3, 8. Oh, Tuh, ada 8. banyak ya. Belum lagi penonton yang aduh banyak banget. Alah penonton. Kalau tips aku adalah isi dulu bekalnya di sini di kepala. Oh, iya. Maksudnya sekarang Pelajarin dulu ya teh. Iya. Iya, apa yang mau diomongin? apa yang mau diomongin. Soalnya kalau misalnya kita udah paham banget apa yang mau dibicarakan gitu, nggak akan inget sama nggak pedenya gitu.
Maksudnya kan kalau misalnya kita udah menguasai semua, kita udah tahu nih apa yang mau diomongin gitu. Jadi nggak akan fokus kita nggak akan ke aduh grogi, aduh banyak orang, aduh diliatin gitu. Nggak akan ke situ. Kalau kita udah tahu temanya, udah tahu apa yang mau dibicarakan, fokusnya bakal ke hal yang akan dibicarakan. Itu sih satu. Wih, keren. Selain yang memang prepare penampilan gitu kan, Iya, ngacanya penampilan nggak juga tahu penting. berapa kali tadi sebelum kesini tuh saya ngaca dulu Pak. Sering banget ngacanya kayak udah rapi belum gitu. Tapi kalau udah yakin kan udah rapi, udah cukup, udah cukup lah penampilan gitu. pede. Ya biasanya bisa jadi pede. Ya walaupun tetap aja sih, apalagi kalau di panggung. Pernah cerita sedikit Ya boleh? boleh. Cerita aja sharing-sharing. Waktu itu ada satu event, jadi ada satu lembaga yang bikin acaranya itu fashion show yang sebenarnya yang tampil sebagai modelnya itu sebenarnya kepala-kepala dinas di Kota Bandung. Jadi lucunya tuh itu. Cuma entah kenapa nih ya mungkin karena ya suatu kehormatan juga nih TIC diundang juga untuk jadi Fashion salah show. satu fashion show untuk jadi salah satu model yang membawakan waktu itu seragam. Kebetulan karena seragam TIC waktu itu baru launching ya. Yang Ada yang hijau satu itu ya? lagi yang hijau. Oh iya, tahu. Di acara tersebut pejabat-pejabat hadir Pak. Jadi ada Pak Yana juga saat itu ya, wali kota Bandung. Terus Bikin Malu ikut kan? gitu. jadinya kan, aduh, saya sebagai Jiji Hadid begitu kan, berjalan di depan Pak Wali. Nah itu deg-degan banget. Malah kayak saya harus ngapain nih? Biasanya ngomong tentang TIC disuruh jalan catwalk gitu kan. Itu sih deg-degan sih. Karena kan merasa tidak merasa tidak menguasai hal itu. Nah, itu sih makanya jadi deg-degan, makanya jadi grogi kayak gitu. Pengalamannya. Pede-pede aja sih Bil. Iya, pede-pede aja sih. Kan Teteh pasti sering konten tuh, pasti sering nge-VO juga kan. Iya. Boleh dong, Teteh tunjukin VO-nya Teteh. Contohin gimana sih? Contohin. Apa dulu ya, apa dulu? Jadi suaranya berubah nggak sih? Iya, apakah? Sama kayak Ini kayak gimana nih sekarang nih? Jadi apa ya? Jadi tim TIC itu, tar dulu ya, cerita Iya, dulu dikit. cerita dulu. Jadi ada tim TIC ada 3 dan masing-masing tuh kayak punya perbedaan masing-masing. kepribadian. Ya pasti dong, Iya. beda. Sama kayak punya apa ya? Kesukaan dan keahlian sendiri gitu. Iya. Oh ya. Ahli banget juga, nggak tahu sih, enggak sih. Ada yang atlet, ada atlet baseball namanya Oh. Manda. Oh, Teh Manda. Manda ini sport banget orangnya, Iya. jadi dia suka banget olahraga dan dia atlet baseball. Terus softball. Nah, terus yang satunya lagi Velia. Nah, dia tuh pinter banget berkomunikasi sama orang. Jadi orang tuh pasti ngedengerin aja apa yang diomongin gitu. Nah, kalau aku tuh sukanya lebih ke apa ya? Aku suka seni dan suka Oh iya, aku pernah lihat gambaran Teh Yuri, bagus banget loh guys. Kalian boleh cek Instagram Teh Yuri nih. Apa Teh? Sebutin aja berarti penonton lihat dia. YURRY ya kan? Iya. Iya, hafal. Hera Legina. Iya betul. Nah itu cek. Habisnya aja. aku nge-follow Teteh nggak di-follow back. Serius? Ya udah nanti aku lihat deh, aku follow back. Ya kalau misalnya pada nge-follow yang TIC ada sih aku di situ. Oh iya iya, suka ada bener-bener. tagnya bertiga Ada semua lagi. Teh Velia, Teh Manda juga ada. Iya ada. Nah, kalau aku tuh sukanya ya selain seni juga ternyata baru-baru tahu tuh sekarang-sekarang malah pas masuk ke TIC bahwa aku tuh suka voice over juga. Oh, berarti Sebenarnya. hobi banget ya. Jadi sebenarnya dulu tuh zaman SD, zaman suka nonton film kartun tuh. Iya. Kan dulu tuh kalau hari Minggu pasti ada Doraemon yang gitu-gitu. Suka nurutin Sponsor. suaranya Teh. Iya, kan mereka tuh ada voice over ya, pengisi suara. Dulu aku nggak ngerti voice over gitu, taunya Iya. pengisi suara gitu kan. Kayaknya bagus ya, kayaknya seru deh kerjaan itu gitu. Nah, terus kesini-sini kan kalau TIC bikin video tuh butuh voice over tuh, Iya, kata pasti. anak-anak yang bikinin video tuh, videografer itu. Ini tapi harus ada suaranya nih, harus ada voice overnya. Mau coba nggak? Katanya. Ya udah, cobain deh. Keterusan. Ternyata kesini-sini gitu sekarang kalau voice over ya alhamdulillah kepake sih untuk video-video tersebut Nah, begitu. boleh tuh Teh dicontohin. Multi gimana sih talenta kalau Teteh voice over. banget. Ih malu. Kita pengen denger aja gitu, suaranya berubah nggak sih? Coba tahu jadi cowok kan. Jadi kemarin tuh kita sempat kerja sama Humas Kota Bandung untuk event lomba di Dekranasda. Jadi Dekranasda ini salah satu organisasi
untuk UMKM gitu ya. Oh iya. Nah di situ bikin video, terus aku isi voice over juga. Wih, keren. Keren banget. Harus aham dulu. Oh ya, butuh minum. Ih malu. Gak apa. Asal nggak diliatin lah. Ih pada ketawa. Penonton gak boleh ketawa. Kota Bandung dengan segala kreativitas dan inovasinya tidak pernah lelah terus menggali potensi. Keindahan alam bumi Priangan ini tentunya menjadi obsesi. Maka kita tidak pernah berhenti. Udah gitu ya. Keren banget. Berubah ya suaranya, berubah. Enggak. Nah, jangan suka TIC multi talenta bener. multi talentan. Ya sih kalau yang beneran tuh kan pakai mic gitu kan, Iya. terus lebih serius lagi gitu. Kalau sesuai dengan kebutuhan kan, kalau yang tadi harus yang serius, harus yang formal. Ada juga kemarin tuh permintaan dari dinas lain sih, dia minta coba teh bikin kayak kamu anak SMA gitu. Oh iya? Dan aku tuh bikin jadi harus kayak anak SMA yang Suara kecil. iya suara kecil, terus ngomongnya aku gitu-gitu ya pokoknya. Kayak ini kartun apa sih? Dilogo-logoin. Dilogo-logoin. Kartun apa sih yang muslim tuh? Nusa. Itu Sarara. Kayak nggak sampai kayak gitu juga, gimana aja anak SMA. Jadi aku tuh harus apa namanya, Improvisasi. berimprove. Kayak aku tuh anak SMA yang baru masuk ke perpustakaan, terus menceritakan kesan-kesan main ke perpustakaan gitu, tapi secara suara anak SMA katanya. Wih, Ya keren. begitulah. Nah, Bu Teh, aku mau nanya. Kan aku kan bukan asli orang Bandung ya, Teh. Oh, Aku iya? Iya, aku Oh, iya gitu? Jakarta. Oh iya, anak Jaksel. Jaksel. Jakarta, Bos. Jadi Jadi literally pas Bandung nih, kan bingung ya, apa sih wisata kota Bandung tuh apa aja gitu. Yang aku tahu cuman kayak di Lembang, Subang. Nah, menurut pribadi aku, kota Bandung tuh belum terlihat gitu loh wisatanya. Paling kayak cuman museum, terus habis itu mungkin kuliner. Maksudnya kalau di Lembang kan kita bisa lebih nemu banyak ya. Tapi paling kalau di kota Bandung menurut aku kayak Bandung Bandung sate, Zoo, iya Bandung sate. Bandung sate. Nah, kalau menurut Teteh di kota Bandung tuh wisatanya udah gimana sih, Teh? Udah maju atau masih kalah gitu sama Lembang atau gimana, Teh? Sebenarnya setiap kota atau kabupaten atau wilayah lain tuh kan punya karakteristik sendiri. masing-masing ya. Iya. Kayak misalnya Kabupaten Bandung Barat itu menang di alam. Iya, kopiannya Iya. mantap banget tuh. Kemudian terus kayak gunung gitu kan, Iya, wisata alam gitu kan. Di Berkuda. Bandung kan kalau misalnya orang bilang mana di Bandung mah di kota doang gitu Iya, kan, tengahnya nggak ada lagi-lagi apa. Braga. Paling Braga, Asia Afrika gitu. Iya, paling nyentrik di kota Bandung itu ya, Teh. Braga, Asia Afrika. Iya. Tegalega tapi nggak kelihatan. Tegalega tuh agak kesana soalnya. Tapi sebenarnya punya loh, kota Bandung punya wisata alam loh gitu. Jangan salah loh, kita punya Dago walaupun misalnya ya ini kalau kita bicara birokrasi apa ya, teritorial ya, ya memang batas itu sampai situ, sampai Dago ke atas gitu. Tapi sebenarnya Dago tuh masih masuk ke kota Bandung. Jadi di sana ada Curug Dago, udah pernah dengar belum? Belum. Curug Aku cuma Dago. tahu apa sih? Subang, Curug Kan Subang. Dago tuh ini Apa? yang di atasnya Tahura. Tahura, Taman ya. Raya. Itu juga bisa, ya itu juga sebenarnya masuk. Sebenarnya kalau misalnya kepengurusan mungkin masuk ke provinsi, tapi itu wilayahnya masuk kota Bandung juga. Jadi itu kita bisa promosikan sebagai salah satu destinasi alam kota Bandung. Terus ada Curug Dago, itu kesana bagus deh. Jadi Nggak tahu aku. Curug, tahu Curug kan? Iya, tahu. Air terjun. Oh, air Curug terjun. itu jadi air terjun di daerah Dago yang hampir mau ke Punclut, tapi belum nyampe sana, masih daerah-daerah komplek. Nah, apa namanya? Nyangka nggak sih di daerah komplek ada curug gitu kan? Gak Nggak nyangka tahu. banget malah. Jadi lokasinya tuh kalau misalnya udah komplek nih, tapi masuk lagi ke dalam, ke ada gang gitu, ternyata ke sana tuh ada curug. Terus di situ tuh ada sejarahnya juga. Di dalam situ ada satu apa ya, kayak kuil, bukan kuil ya. Ya kayak satu tempat yang dulunya tempat kerajaan Thailand. Oh. Pokoknya sejarahnya tuh di situ banyak banget. Terus
kalau misalnya kita mau main ke alam ya nggak usah jauh-jauh gitu. Di sini di Kota Bandung juga ada gitu. Terus kalau untuk yang alamnya lagi menelusuri Sungai Cikapundung. Jadi wisata kita tuh bisa digabungin kalau misalnya kita kan sebenarnya banyak berkolaborasi juga sama tour guide sama himpunan-himpunan yang yang bergerak di bidang pariwisata gitu. Kita bisa jalan-jalan sama tour tour operator tersebut gitu. Tour operator tersebut tuh akan membantu kita menunjukkan jalannya nih, di sini nih kita bisa ketemu sama sejarahnya ini, tempatnya gini loh gitu. Nah, sepanjang Sungai Cikapundung itu banyak banget yang kita bisa temui. Itu tuh bersepanjang Sungai Cikapundung aja. Itu tuh sejarahnya juga banyak. Terus kulinernya juga berhubungan sama sejarah. Yang paling kita angkat itu wisata sejarah sih. Jadi kalau misalnya kita walking tour nih ya sama satu tour operator bareng-bareng nih rame-rame, kita ketemu sama tempat kuliner di sini Soekarno pernah makan misalnya gitu. Ini tuh makanan legendarisnya apa aja. Nah, ke sini ada satu situs apa dulu tuh di sini pernah terjadi peristiwa apa gitu. Terus dari situ tuh nggak cuma sejarah aja gitu. Ternyata semuanya juga bisa kita dapat. Sejarah, terus pendidikan geografisnya tentang Kota Bandung gitu. Nah, terus ada lagi nih satu nih. Kita bekerja sama juga sama tour operator. Nah, tour operator ini nggak cuma satu, kan ada banyak. Ada juga satu nih yang paling baru kemarin kita cobain, TIC jalan-jalan ke sana, seru banget. Namanya The Majestic Horror Tour. Jadi horor-hororan sih. Wisata malam itu tuh kolaborasi juga sama Bandros, tau Bandros kan? Bandros. Udah pernah naik belum? Bus. Bandung Tour on Bus. Betul. Jadi Bandros itu Bandung Tour on Bus. Tapi kan kalau biasanya siang-siang nih. Ada yang malamnya juga sekarang turnya. Yang malamnya juga. Itu ada beberapa rute, bisa di alun-alun naiknya, bisa di Tapi naik bandros juga tuh? Naik alun-alun, naik bandros juga. Cuma kan kalau biasanya rutenya ya biasa aja gitu, menceritakan tentang sejarah ini, lokasi-lokasi ini. Kalau tapi ini horor. Setiap malam Jumat itu temanya horor. Jadi hari Kamis nih malam Jumat datang deh ke Majestic itu, daftar di situ, beli tiketnya cuma 75.000. Itu tuh udah dapat naik bandros juga sama wisata horor ke dalamnya juga. Enggak makan sih. Kalau makan itu beda lagi nanti kuliner itu. Nah, itu tuh masuk ke situ dan kita dapat sensasi cerita horor dan games menegangkan. Seru banget. Berasa tuh. Kerasa banget sampai kita kan berlima nih ya. Satu tim TIC sama ada satu tim yang paling deket juga sama kamu kayaknya. Dia paling jago kan. Udah aku ngantuk, aku mau pulang aja katanya gitu. Nggak seru kayaknya. Tapi pas begitu masuk dia cerita paling kenceng. Melawan. Iya. Ya pokoknya di dalam itu yang tadinya berani-berani gitu tetap begitu masuk ke sana kita bingung juga gitu kan, dengan semua tantangan harus pegang lilin lah, harus gitu apa gitu, nggak akan diceritain detail ya soalnya biar penasarannya dalamnya kayak gimana gitu ya. Tapi yang pasti itu seru banget, terus bagus banget karena kan dikemas itu nggak asal, pasti itu timnya tim khusus yang udah ahli banget gitu kan, suasananya dikemas menyeramkan mungkin, terus di dalamnya juga ada pokoknya yang bikin kita kayak gitu endingnya, ya ampun gitu. Pas keluarnya tuh ya nanti kalau misalnya lihat di Instagram TIC sempet nanti dibikin liputannya, terus nanti dikepoin juga Instagramnya yang The Majestic itu. Jadi begitu kita keluar dengan wajah-wajah yang masih full ekspresi yang macam-macam itu kan, terus diliatin pakai kamera gitu kan, mereka ngerekam ekspresi kita itu udah yang macam-macam, udah kayak gitu, wah uninspected gitu. Terus akhirnya setelah itu kita jalan-jalan naik bandrosnya bandros malam, dan cerita-ceritanya cerita horor. Jadi lewat ke jalan ini. Iya, jadi diceritanya juga. Nah, nanti dulu di gedung ini tuh terjadi ini, makanya konon katanya setiap gitu. Itu salah satu wisata yang kita promosikan juga. Wisata horor. Belum tentu di kota lain ada ya. Iya, benar. Gitu, guys. Terus sekarang transportasi Kota Bandung juga udah memadai banget ya Teh.
yang Udah. Bandros tadi ya, Bandung Onbas, terus habis itu juga Transmetro Pasundan gitu. Udah sampai Banyak. IKEA lagi. Iya. Iya, Iya, sekarang sebenarnya Jauh. Keren. banyak sebenarnya pilihan transportasi di Bandung. Yang pasti yang online mah udah banyak ya, banyak. udah bisa. Oke. Angkot tetap ada, beca ada. Apa aja sih ada di Bandung mah, sampai kereta juga kan kita udah banyak. Iya, sampai Purwakarta. Iya, banyak yang baru. Terus jalan-jalan flyover juga banyak yang dibikin Iya. yang baru Jadi di sekarang. Kota Bandung gak usah khawatir ya Teh, Akses buat mah Iya, gampang lah. Gampang akses mah. akses. Terus Teh, Gitu. harapan Teteh nih buat TIC ke depannya gimana? Wow, oke. Harapan yang pasti pengen sesuai dengan tujuan. TIC hadir di sini untuk mempromosikan Kota Bandung, memasarkan apa yang ada di Kota Bandung gitu. Yang pasti ya mudah-mudahan usaha kita berbuah hasil. manis gitu. Manis. Yang pasti pengen Kota Bandung maju terus, terutama di pariwisatanya. Terus upaya kita didukung oleh semua pihak, mudah-mudahan. Soalnya kan apa yang kita lakukan di sini nggak bisa sendirian. Iya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus bekerja sama dengan dinas-dinas lain supaya upaya-upaya kita bisa terwujud gitu, dan hasilnya juga baik. Karena nggak cuma disebut par aja nanti yang seneng kalau udah upaya kita berhasil kan. Iya. Semua dinas yang terkait di Kota Bandung pasti juga akan ya senang juga gitu. Nah, terakhir nih Teh, kita kan udah lama banget nih ngobrol ya. Itu sampai banget nih. 3,5 jam lah. Harapan harapan Teteh pribadi aja deh buat wisata Kota Bandung setelah pandemi. Nanti kalau misalnya nih pandemi Iya, beres. beres. Nah, harapan Teteh tuh apa sih? Yang pribadinya nih ya. Iya, Ya, pribadi. aja dulu. Pribadinya adalah jangan cuma TIC aja yang semangat gitu. Pengennya benar. tuh semua orang, apalagi orang-orang Bandung gitu yang tinggal di Bandung, udah tahu kan indahnya Bandung tuh kayak gimana Iya, gitu. Udah dinginnya. tahu kan potensi Bandung tuh apa aja Iya. gitu. Nah, yuk mari bareng-bareng gitu. Jangan cuma TIC aja. Memang sih TIC mengemban tugas penting untuk mempromosikan, tapi kan setiap insan apalagi yang ada di Kota Bandung itu adalah insan promosi juga gitu. Iya, Maksudnya benar. ya ayo kita bareng-bareng. Caranya apa? Kayak misalnya aku makan di sini difotoin, terus upload ke Instagram misalnya. Aku makan di sini loh, ini makanan legendaris di Jalan Braga misalnya. Terus kan dengan cara itu aja berarti oh, di Bandung ada makanan ini loh. Orang yang di luar Kota Bandung juga penasaran misalnya, jadi pengen Iya. ini. Dengan cara itu aja bisa Jadi memajukan promosi. gitu, Udah mempromosikan Kota Bandung itu aja iya, juga. Terus udah bisa meningkatkan minat orang-orang untuk datang ke Bandung dengan hal sekecil itu. Gitu loh. Oh, harapan TIC nih Teh. Buat wisata Kota Bandung. Banyak ya harapannya ya. Harapan TIC mah itu sih yang kayak tadi, kalau yang tadi aku udah bilang, karena TIC itu butuh dukungan dari semua pihak. Jadi pengennya mudah-mudahan dari Jangan setiap TIC yang sendiri doang ya Teh. Iya, karena harus kan semuanya juga. yang kita promosikan bukan justru misalnya nih ya, kalau mau kita ngomongin ke birokrasi, ke pengurusan tempat-tempat tersebut kan memang bukan punya TIC gitu. Iya, TIC cuma oh ada ini, bagus loh, nih datang sini, cuma gitu. Tapi kan masing-masing juga harus punya upaya dan mendukung. Itu sih kalau kita mau butuhnya itu aja, Ya, dukungan. setuju sih. dukungan. Kalau udah didukung kan enak ya. Enak ke kitanya juga Teh. Gitu. Ya udah deh, terima kasih nih buat Teh Yuri. Kita udah Terima kasih sharing-sharing banyak juga. belajar banget Teh Yuri. Iya, banyak ilmu yang kepake juga ya, Bi. Amin. Semoga Teh Yuri kedepannya juga makin sukses. Amin, 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 TIC amin. juga promosinya makin jor-joran. Amin, 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 amin. Terima kasih juga udah diundang ke sini dan kita bisa ngobrol banyak tentang TIC. I see. Ya udah. Udah kita tutup acara hari ini. Saya podcast ini. Terima kasih. Sampai bertemu di episode Sasingo selanjutnya. Sana sini Ngobrol. Bye bye.